Bab 1303. Cepat, cepat, cepat ambil. Ketika Woods mendengar ini, matanya bersinar, dan dia bersemangat untuk beberapa saat, dan memberi isyarat kepada Abler untuk menjawab telepon dengan cepat, karena takut Abler tidak dapat menjawab telepon tepat waktu, dan mengabaikan pembunuh super yang bergengsi dan menakutkan ini. Sambil berbicara, dia menunjuk ke ruang tamu di suite dan memberi isyarat ke mampu masuk ke dalam untuk menjawab telepon. Able mengangguk dan berjalan cepat ke ruang resepsi bersama Woods. Setelah Woods menutup pintu, dia buru-buru menghubungkan ke telepon. Ekspresi wajahnya tidak bisa menahan rasa kagum, merendahkan suaranya, dan bertanya dalam bahasa Inggris. Bolehkah saya bertanya apakah itu iblis, tetapi apakah itu Tuan Shadow? Dia awalnya ingin bertanya apakah itu Tuan Iblis, tetapi dia merasa tidak pantas ketika dia mengatakannya, jadi dia segera mengubahnya menjadi Tuan Bayangan. Halo, saya Bayangan Iblis. Ada suara dingin di ujung lain telepon, mendengarkan pengucapan bahasa Inggris yang agak berputar-putar, tetapi sedikit banyak terjepit dengan aksen yang tidak diketahui. Melihat orang yang memanggil itu benar-benar Bayangan Iblis, tiba-tiba ekspresi Abel bergetar, dan dia sangat bersemangat. Alis Woods yang menutupi telinganya juga senang. Dia bersemangat untuk sementara, tetapi dia tidak berani berbicara. Setelah berbicara, Bayangan Iblis di ujung telepon tidak lagi berbicara, seolah menunggu Abel melaporkan identitasnya. Halo Tuan Shadow, saya Abel, seorang pedagang minyak di Timur Tengah. Saya ingin tahu apakah Anda masih ingat saya. Suara Abel dengan hormat berkata, ketika Anda pergi ke Timur Tengah untuk melakukan misi, Anda meminta seseorang untuk mencari informasi. Itu adalah informasi yang saya berikan kepada Anda saat itu. Dia takut Bayangan Iblis tidak akan mengetahui identitasnya, jadi dia dengan cepat menyebutkan pesan bayangan yang diberikan kepada Iblis saat itu. Aku ingat itu sebabnya aku menelepon. Suara di ujung telepon itu terus berkata dengan dingin, adapun janji-janji dulu, saya juga ingat bahwa selama Anda datang kepada saya untuk melakukan tugas, saya pasti tidak akan menolak. Selain itu, saya akan memberikan diskon harga, jadi, Tuan Abler, jangan ragu untuk mengatakan apa yang Anda butuhkan, apa yang saya katakan pasti akan terpenuhi. Meskipun dia berjanji untuk membantu Abel membunuh seseorang, dia tidak mengatakan bahwa itu gratis, tetapi sejauh menyangkut Abel, dia tidak peduli tentang itu. Mendengar kata-kata Bayangan Iblis dengan begitu mudah dan dapat dipercaya, baik Able dan Woods sama-sama terlihat sangat gembira. Mereka saling memandang, dan Able berdehem dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku punya sedikit masalah sekarang. Saya sangat membutuhkan Tuan Shadow untuk membantu saya menyelesaikannya secara pribadi. Saya membutuhkan Anda untuk membantu saya menyingkirkan seseorang. Bisa. Bayangan Iblis di ujung telepon setuju tanpa ragu-ragu, tetapi kemudian percakapan berubah dan dia berkata dengan suara yang dalam, namun, Tuan Abler, Anda harus tahu aturan saya tidak peduli siapa yang akan Anda bunuh. Tapi ada beberapa orang dengan identitas sensitif di dunia, saya tidak akan menyentuh mereka. Meskipun dia cukup percaya diri untuk membunuh orang-orang dengan identitas sensitif ini, dia tahu bahwa itu seperti menusuk sarang lebah, dan itu hanya akan membuatnya merepotkan di masa depan, jadi dia tidak akan melakukan apapun kepada siapapun dengan identitas ini. Penolakan ragu-ragu. Aku tahu ini, aku tahu. Abler buru-buru mengangguk dan menjawab, jangan khawatir, orang yang aku minta agar kamu bunuh bukanlah orang yang mulia, dia hanya seorang dokter kecil yang rendah hati. Dokter kecil. Bayangan Iblis di ujung telepon tidak rileks setelah mendengar apa yang dikatakan Abel, tapi lebih besar dari. Dia menjadi lebih waspada dan bertanya dengan suara yang dalam, mengapa seorang dokter kecil layak untuk Anda membunuhnya dan mengapa Anda perlu mengundang saya untuk pergi keluar? Gaya akting Bayangan Iblis selalu berhati-hati, jadi dia mendengar bahwa Raja Minyak Dunia yang terkenal akan membunuh seorang dokter kecil,
dan dia juga memintanya untuk menjadi pembunuh tingkat ini. Tentu saja, dia merasa sangat aneh dan dia harus mengajukan pertanyaan. Apa yang Anda katakan adalah saya tidak pernah mengharapkan dokter kecil meminta Anda untuk mengambil tindakan, tetapi dokter kecil ini akan membunuh putri saya. Suara Abler tenggelam dan berkata dengan dingin, lagi pula, dia sekarang di musim panas. Rata-rata pembunuh takut pada kekuatan nasional yang makmur di musim panas dan tidak berani mengambil tugas dengan santai, jadi aku hanya bisa merepotkanmu. Putriku milikku, semua. Bagi mereka yang ingin menyakiti putriku, aku juga ingin dia mati, jadi kupikir jika kau memintamu keluar, aku akan mengatakan masa lalu. Jadi ini ya. Setelah mendengar penjelasan Abel yang masuk akal, bayangan iblis benar-benar menghilangkan keraguan di dalam hatinya. Dia mendengus dingin dan berkata dengan agak bangga, bagaimana bisa musim panas yang terik selama yang aku mau, tempat manapun di dunia ini untukku. Semua datang dan pergi dengan bebas. Bahkan sebagai pembunuh terbesar di dunia, bayangan iblis juga tidak terhindarkan dari kesombongan semacam ini. Selain itu, dia ingin menggunakan kata-kata ini untuk mengirimkan sinyal kepada Abler bahwa dia tidak bisa pergi tanpa bayangan iblisnya. Itu dia, itulah kenapa aku di sini untuk menanyakan hal ini padamu. Abel berulang kali menggemakan pujiannya, hanya dengan mempercayakan ini kepadamu, kita tidak bisa melewatkan jejak apapun. Silakan, siapa nama orang yang ingin kamu bunuh? Bayangan iblis di telepon langsung bertanya dengan suara yang dalam, meskipun suaranya sangat dingin, tetapi nadanya sangat percaya diri. Oh. Abel buru-buru setuju dan berkata, kamu mungkin tidak mengenal orang ini sama sekali. Kamu perlu menyelidiki dan menyelidiki terlebih dahulu. Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Anda cukup memberitahu saya nama dan informasi identitas tepatnya. Bayangan iblis menyela Abler dengan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, segala sesuatu yang lain tidak ada hubungannya denganmu, serahkan saja padaku. Profesi. Mendengar perkataan bayangan iblis, baik ekspresi Woods maupun Abler sangat bersemangat. Mereka saling memandang dengan tegas, mengangguk dengan penuh semangat dan bertepuk tangan. Mereka pantas menjadi pembunuh yang terkenal di dunia. Melakukan sesuatu secara profesional. Abel menatap lurus dan buru-buru berkata, informasi orang ini sebenarnya mudah untuk ditanyakan. Meskipun dia bukan orang besar, dia masih orang terkenal kecil di musim panas mereka. Dia adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok, bernama He Jiarong, yang merupakan dokter pengobatan Tiongkok Yanxia. Presiden asosiasi. Nah, seorang dokter pengobatan Tiongkok, dia dipanggil. Bayangan iblis di telepon mengulangi pesan itu, dan hampir setuju, tetapi sebelum dia selesai melantunkan 3 kata, He Jiarong, dia tiba-tiba bereaksi, pidatonya tiba-tiba berubah, dan volumenya meningkat 8 penuh. Tanya kaget. Karena suara pertanyaan retorikanya terlalu keras, seperti guntur, Woods dan Abler, yang mendengarkan dengan penuh perhatian dengan tangan bebas membungkuk di telepon, menggigil tanpa sadar. Ekspresi Abel berubah sedikit dan wajahnya bingung. Dia tidak tahu mengapa bayangan iblis bereaksi begitu kuat, berpikir bahwa bayangan iblis tidak mendengar namanya dengan jelas, dia dengan cepat memperlambat nadanya, dan mengulanginya setiap kata. Tuan Shadow, orang ini disebut He Jiarong.